Halo semuanya, welcome back to my channel. Banyak atau pintu, nama aku Sarah Ica. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini gue akan yang namanya membuat satu info. Tadi aku tuh udah nyelesain podcastnya Om Deddy sama seorang pria YouTuber Korea. Gue lupa namanya siapa, yang pakai tas merah, yang mukanya itu putih tapi hampir keabu-abuan gitu ya. Ya itu. Nah, mereka itu membicarakan tentang bahayanya kalau perempuan Indonesia terlalu bucin sama cowok-cowok Korea. Nah, cowok Korea yang dalam impian orang Indo itu kan definitely mirip-mirip opa-opa Korea di K-pop or K-drama or K-reality show kayak gitu nggak sih? In fact, ini cowok Korea membicarakan yang seperti itu hanya 0,1% atau hanya 100 orang lah yang terpilih menjadi orang Korea paling terkenal di Korea, bahkan di dunia, seperti itu ya guys ya. Nah, ini impact sekali dengan yang namanya kesehatan mental di sana. Ketika orang Korea itu kan tipikalnya, aku tuh kayak tidak bisa seperti ini doang ngelihat orang Korea lain tuh bisa sukses, bisa bilioner, bisa kaya, bisa terkenal, bisa cantik ganteng seperti itu. Unfortunately, orang-orang Korea yang sangat amat menderita di negara Korea ya guys ya, karena impian mereka, standar living hidup mereka yang Korean dream kayak American or China dream seperti itu nggak tercapai. Mereka melampiaskan ke negara lain termasuk Asia Tenggara, teman-teman ya. Nah, disinilah orang-orang Korea itu ngerasa bahwa perempuan Indonesia itu gampangan. Kalau dibilang aku dari Korea, wih langsung matanya kayak lalatan ya, wih ada opa kayak gitu. Ya, kayak gitu. Dan mereka berpikir bahwa perempuan Indonesia itu disamakan seperti pelacur karena gampang teman-teman dan murah banget untuk kantong warga Korea seperti itu ya. Sebenarnya orang-orang Korea Selatan ini juga adalah orang-orang yang memiliki karakter monotheism, yaitu di negara itu ya cuman orang Korea, tidak ada orang yang punya campuran ras seperti orang Cina, orang Arab gitu ya guys ya, campuran maybe orang dari negara Afrika, mix Indonesia, or maybe yang bule-bulean dari daerah Manado seperti itu ya guys ya. Nah, di Korea, Jepang dan juga Korea Jepang ya, bukan bukan dan juga Korea dan Jepang itu ternyata adalah sebuah markas bagi orang-orang kulit putih atau bule yang menganut white supremacist, atau orang-orang bule ini merasa sampai sekarang bahwa ras kulit putih itu adalah di atas segalanya teman-teman ya. Menurut aku, kenapa orang Korea rasis, kenapa orang Jepang juga maybe sebagian besar rasis ya guys ya, karena mereka-mereka ini sudah lama dicuci otak sama orang-orang kulit putih atau bule white supremacist. Nah, white supremacist atau orang kulit putih yang super duper rasis gitu ya guys ya, ini ditemukan di berbagai macam sektor dan tersembunyi dan masih ada sampai sekarang. Zaman dulu kan kayak Ku Klan, kenapa serial killer tuh semuanya bule-bule kayak gitu ya guys ya. Nah, itu juga adalah salah satu, menurut aku ya, teori dimana ini bisa loh yang namanya ngebuat negara lain tuh ikut-ikutan rasis gara-gara ini teman-teman ya. Ini namanya proyek Lotus Blossom ya, dimana orang-orang Asia itu harus harus dan mewajarkan bahwa dirinya harus dibawa orang-orang bule. Tapi gue sangat salut banget ketika Cina itu menolak hal tersebut teman-teman ya. Taiwan dan Hong Kong itu masih yang namanya sedikit agak inferior lihat orang bule. Tapi kalau kamu ke China, mereka tuh udah kayak ngerasa fleksibel loh. Gue sama loh dengan bule gitu loh. Gue juga pada waktu gue ke Beverly Hills juga bisa beli rumah semewah itu. Gue juga bisa yang namanya purchase apapun yang gue mau di Paris gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang China zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu bagaimana Lotus Blossom efek itu sangat membahayakan bagi warga Asia, bahkan juga para wanita Indonesia teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin yang namanya Lotus Blossom yang dicanangkan dari dulu sama seorang bukan seorang lagi sih, sama white supremacist ini. Stay tune in my channel dan kan what the shopin. Lotus Blossom itu apa sih kak? Lotus Blossom itu adalah propaganda di mana orang Asia itu cenderung sangat fragile, sangat lemah, sangat miskin. Jadi digambarkan dari zaman-zaman Hollywood tahun 40-an gitu ya guys ya. Misalnya orang Asia itu selalu jadi mindset yang culun, yang serba salah, yang kocak, yang apa ya, pecicilan kayak gitu, dan bukan tipikal orang yang maco, cantik kayak gadis tuh no. Di sana itu mereka tuh digambarkan seperti itu dan jadi side
apa ya, side actor yang paling disukai sama orang bule-bule saat itu teman-teman ya. Mana nih orang Asia awkwardnya biar kelihatan rame berwarna gitu. Kita kan biasanya punya teman Asia yang awkward gitu nggak sih? Dulu kan gitu, pada waktu aku tuh kayak basa-basi sama teman-teman di Amerika dan Australia teman-teman ya. Uh, Terus lama-kelamaan ini berbudaya hingga jadi media, dan generasi yang lebih muda percaya bahwa orang Asia itu akan segitu-gitu terus teman-teman ya. Jadi seorang yang nerdy, seorang yang cukup lemah di bidang olahraga dan juga tidak atraktif secara fisik, itu adalah tema Lotus Blossom teman-teman ya. Hubungannya apa sih Kak Lotus Blossom itu? Hubungannya itu adalah ternyata orang-orang yang lemah, terutama perempuan, itu jauh lebih menarik hati orang-orang kulit putih yang kuat ya, yang hyper maskulin, bahkan juga toxic masculinity ya guys ya. Lihat di Vice, YouTube-nya Vice, kenapa white supremacist atau orang kulit putih ras itu suka sama atau memfetishing Asian fetish. Dan juga ada beberapa contoh apa ya, artis artis besar itu yang dulu mudanya itu pernah witness bosnya yang kulit putih itu ternyata suka banget anime kayak Sailor Moon atau apa, bahkan dia sampai jajan anak-anak SMA di Jepang gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan Asian fetish. Asian fetish itu termasuk adalah bagian dari Lotus Blossom, di mana kita harus punya keturunan dari perempuan-perempuan Asia. Tapi yang dicari adalah perempuan Asia dengan kualitas rendah. Kitalah yang bikin pride itu orang-orang Asia gitu. Kita diperlakukan seperti raja, seperti orang yang keren, yang dipandang seperti itu sangat jarang didapatkan sama orang-orang bule, kecuali mereka tuh kaya raya teman-teman ya. Kita ulik sejarahnya, memang pada waktu perang pecah, perang dunia 1, perang dunia 2 gitu ya, kan banyak tentara-tentara bule-bule itu yang kalau cari cewek gitu ya guys ya. Kalau party kan pasti alkohol dan cewek. Nah, mereka tuh pasti adalah seorang royal banget sama geisha, sama pelacur-pelacur dari Hong Kong seperti itu. Nah, di Indonesia, terutama di Hindia Belanda, kayak budaya Hindia Belanda itu juga dari budaya Lotus Blossom ya. Disclaimer, ini bukan menyindir teman-teman yang mixed race dengan mungkin opanya orang bule, papanya orang bule, no. Ini adalah menyindir bagaimana orang-orang kulit putih itu bisa setoksik itu terhadap wanita Asia, teman-teman ya. Gini, balik lagi ya. Di Indonesia itu ternyata di Wikipedia dijelaskan kalau orang bule itu lebih prefer untuk menjadikan istri orang Asia, orang Indonesia, ketimbang orang kulit putih, cewek kulit putih tersendiri. Pertama, orang kulit putih atau bule itu lebih prefer anaknya itu nanti itu lahir kulitnya itu kecoklatan gitu ya guys ya, kecoklatan, kemudian dia dapat dual visa, bisa ke negara mereka dan juga bisa stay di Southeast Asia seperti itu, dan ujung-ujungnya menghabiskan masa tuanya di Southeast Asia kayak gitu ya. Nah, itu adalah Lotus Blossom Effect teman-teman. Ke negara kulit putih atau negara Eropa dan Amerika, termasuk juga Australia, ternyata hospitality perempuan kulit putih itu sangat amat rendah dibandingkan Asia. Orang Asia tuh kan nyapu rumah mau gitu ya, masakan gitu mau gitu teman-teman ya. Terus obey, sopan, dia apa-apain juga mau teman-teman. Itu nggak mereka dapatkan. Hospitality dalam rumah seperti itu tuh mereka tuh nggak pernah dapat itu. Itulah yang membuat orang kulit putih tuh suka dengan charming and karakteristik orang Asia tuh kayak gitu, karena budaya kita untuk melayani suami itu di itu budaya bule itu paling cuma bertahan 2 tahun doang teman-teman, 3 tahun kemudian ya maybe a little bit cheating, a little bit that's your business. Kalau orang Asia emang benar-benar obey dengan suaminya kayak gitu. Kenapa perempuan-perempuan Vietnam, Myanmar, Kamboja, bahkan juga Thailand itu adalah perempuan dengan kualitas hidup terburuk yang pernah ada sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perempuan Korea juga termasuk teman-teman ya. Itu juga melalui banyak hal, termasuk adalah Lotus Blossom Effect. Jadi perempuan-perempuan yang korban perang, yang suaminya meninggal atau apa, itu terpaksa untuk menyelamatkan diri dan perekonomian dia itu untuk menikahi para serdadu dari bule-bule ini, orang Belanda, orang Amerika, orang Inggris kayak gitu ya guys ya. Sekarang kan nggak ada perang berdarah-darah, berkecamuk sampai udara saking ini pekatnya perang gitu ya guys ya, itu kan udah nggak ada ya. Sekarang bagaimana Lotus Blossom itu masih dijalankan sama para white supremacist ini, yaitu dengan media ya, dengan Hollywood,
who else, like Elvis Presley, and then we can see like Westlife, Boyzone gitu ya, Boyz II Men, Justin Timberlake, Justin Bieber gitu ya. Terus juga kalau aku lihat Disney itu juga pangeran-pangerannya, perempuan-perempuannya itu kulit putih semua. Barbie, zaman-zaman Barbie gitu ya guys ya. Itu adalah Lotus Blossom Effect ya. Nah, kalau aku lihat Lotus Blossom Effect ini juga diadopsi sama negara mana teman-teman, negara Asia Timur yang rasis, yaitu Korea ya. Orang Korea itu zaman dulu cowoknya itu lebih prefer kulit coklat, itu beneran teman-teman ya. Aku punya teman dekat orang Korea asli ya. Pada waktu saya ke sana, I think Korean is about yang anak-anak mudanya itu adalah seperti K-pop, apa ya, dyeing their hair kayak gitu, make up yang tebal atau apa. Ternyata ada loh anak-anak yang suka judo, suka tinju, suka banyak juga yang kepengen jadi tentara teman-teman ya. Itu orang Korea itu bukan tentara ini, bukan tentara volunteer yang wamil, tapi tentara beneran yang sampai jenderal atau apa kayak gitu. Mereka kepengen maskulin dan kulitnya coklat. Itu yang aku lihat dari dual jenis apa ya, kayak beauty standard of male dari Korea tuh seperti itu. Terus kalau aku bilang, lo suka K-pop nggak sih? Mereka bilang, aku juga bingung kenapa K-pop itu bisa terkenal itu ya. Kita itu kalau mau musik itu kita jazz, kita ke klasik gitu ya guys ya. Kita juga ke arah-arah pop ya, pop Hollywood, pop USA kayak gitu. Ya kalau kalian lihat di K-pop dan K-drama, semua artis-artisnya itu jarang banget yang kulitnya hitam. Ya kita ngomongin tentang Lee Hyori dulu tuh kan tan skin gitu nggak sih? Sekarang itu lebih ke arah siapa ya? Maybe Jisoo, and then Jennie, and then juga banyak perempuan-perempuan cewek-cewek kayak New Jeans gitu ya, harus benar-benar kulit putih kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah salah satu whitewashing effect gitu di Korea, tapi udah toxic teman-teman ya. Bahkan orang Korea itu lebih prefer gue nikah aja sama orang bule ketimbang sama orang gue sendiri, apalagi orang-orang ras-ras lainnya kayak orang-orang apa China, Jepang aja bagi mereka itu kayak enggak gitu loh. Apalagi kalau kita kayak gini Asia Tenggara, kemudian juga Afrika, Hispanic, mereka tuh nggak mau ya guys ya. Para white supremacist ini punya yang namanya agenda jahat teman-teman ya. Kak, kalau kita misalnya itu orang Asia, gimana kita kan sudah demen itu ya, apa tuh ideal type aku tuh ya orang bule, kak nggak bisa lagi gitu ya guys ya. Ini adalah kita bedain mana yang orang kulit putih supremasis sama kulit putih yang bener-bener setia sama kamu ya. Bukan setia karena kepengen keturunan kamu, itu bukan ya. Orang kulit putih yang setia sama kamu dan punya kualitas hidup yang bagus harus kamu temukan di dunia mana? Pendidikan dan profesional. Itu deh dua. Jangan lo tuh mikir, oh gue liburan aja ya, liburan aja kemana, maybe gue akan volunteer jadi guru yoga, atau gue akan volunteer jadi pelayan di sebuah cafe atau hotel kayak gitu, ketemu bule-bule kesepian single gue pacarin. No ya, aku bilang jangan. Kalau kalian kepengen yang namanya mendapatkan pasangan bule yang berkualitas, definitely you must found it at school and at your work ya teman-teman ya. Tapi ya kerjaannya kerjaan yang tinggi, jangan kerjaan yang rendah ya teman-teman ya. Kan tuh bahas di YouTube kemarin, kamu harus hati-hati dengan komunitas Indosarang atau orang-orang Asia Timur gitu ya guys ya, yang mencari banyak perempuan di Indonesia ya. Orang kulit putih tuh gimana sih kak kalau melihat orang Indonesia? Sebenarnya bule-bule ini pastinya kalau ingin hidup mereka itu bermanfaat, mereka jauh lebih memilih orang Chinese dulu ya. Orang Chinese, orang Korea, orang Jepang itu nggak dari fisiknya dulu teman-teman, tapi dari CV-mu tuh seberapa bagus sih lo gitu ya guys ya. Lo Mark Zuckerberg gitu ya, atau si siapa lagi tuh, banyak banget orang-orang kayak pangeran mana Denmark atau Belgia gitu tuh, mereka pilih Cina teman-teman, orang-orang Chinese gitu ya guys ya. Juga ada lagi seorang sultan Arab, si istrinya tuh orang Chinese, bikin vlog tiap hari Xiao Hongsu tentang kesibukan dia sehari-hari. Karena apa? Karena kepengen anak-anak mereka itu bisa bersaing secara global. Begitu, bukan karena ingin memperbanyak keturunan, banyakin bule-bule atau apa, terus kemudian nggak tahu anaknya ditinggal kemana kayak gitu. Nah, pernah ngeliat kejadian kayak gitu nggak sih? Another ciri white supremacist kedua itu adalah mereka pasti akan meninggalkan kalian dalam waktu dekat atau lambat.
teman-teman ya, dan cari lagi istri, dihamilin lagi, kemudian cari lagi seperti itu namanya white supremacist effect teman-teman ya. Lotus Blossom effect yang dibuat sama seorang bule-bule rasis ini pastinya akan membahayakan nama baik citra kita. Perempuan Indonesia dipandang murahan sama orang-orang white supremacist ini. Kalau kalian ngerasa bahwa orang kulit putih atau bule itu romantis, orangnya begini, kalian kepengen duitnya aja nggak sih? Kalian kepengen yang namanya keturunan supaya kelihatan bule? Ntar kalau semiskin-miskinnya kita itu anak kita grooming jadiin artis aja atau sinetron kayak gitu. Itu hampir sama kalau gue lihat kayak Filipina guys. Orang-orang Filipina tuh kan ada satunya tuh kan ada yang campuran bule gitu ya, tapi udah jadi model, udah jadi aktor gitu ya guys ya, udah jadi banyak hal gitu ya. Karena apa? Karena di Filipina itu yang namanya mixed race itu jauh punya kedudukan tinggi ketimbang orang Filipina sendiri ya di sana itu. Nah makanya kalau kalian mikir lagi untuk memilih bule itu tidak segampang di tahun 90-an 2000-an yang mungkin kita krismon, kita butuh bule yang negaranya tuh universitinya lebih maju, lebih pinter, dan juga lebih bagus secara currency. Itu sekarang udah nggak berlaku lagi ya guys ya, karena dari dulu bule itu menanamkan, dan juga orang Korea ini bule turun ke Korea itu diajarin rasis teman-teman ya. Elisnya orang-orang bule ini ngajarin orang Korea sama Jepang itu rasis ya. Nah itu lo bikin keturunan sebanyak-banyaknya di negara yang nggak maju gitu, ntar lo akan bisa melestarikan kebudayaan Korea lo, kebudayaan Jepang lo, atau kebudayaan bule-bule kita seperti itu. Dengan pasport bro kak. Nah pasport bro itu ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tuh jatuh miskin itu guys ya, bisa karena nasib, bisa karena mereka tuh bodoh gitu ya. Yang kedua itu adalah yaitu seorang white supremacist atau seorang kulit putih yang punya agenda untuk menghamili banyak orang-orang Asia, terutama di daerah-daerah miskin, kemudian mereka tinggal kemana misterius kayak gitu teman-teman ya. Itu kalian bisa lihat di dokumenter kenapa kok banyak orang bule, anak-anak keturunan bule itu yang ngomongnya bahasa Filipina, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, kok hidupnya tuh miskin banget gitu ya, diasuh sama neneknya, terus ibunya tuh sibuk melacur kemana-kemana kayak gitu. Tahu nggak white supremacist atau Lotus Blossom yang sampai mempengaruhi budaya Cindo saat ini tuh nyadar gak siapa? Yaitu adalah panggilan nyo, sinyo, ni, noni ya. Sinyo itu dari signor itu kan bahasa Spain ya, Spanyol, Latin, tapi orang Belanda bilangnya juga signor gitu ya, atau bos kecil gitu ya, signor. Noni dari kata noni ya, Belanda juga, nona gitu ya guys ya. Itu sampai sekarang dipakai sama orang-orang Cindo. Mana tuh si sinyonya itu? Sinyonya itu kan maksudnya si cowok Chinese-nya, padahal itu ya budaya itu tuh Belanda yang ngajarin ke kita gitu ya. Another lagi adalah nanti kulit kamu tuh jangan terlalu hitam, nanti kamu kayak pribumi. Itu adalah Lotus Blossom yang diajarkan sama Belanda. Dari dulu secara nggak sadar kita tuh diajarin rasis teman-teman, terbawa dari nenek moyang kita sampai sekarang. Orang-orang Cina itu juga dulu itu punya sejarah hidup erat dengan para Belanda ya teman-teman ya, white people gitu ya guys ya. Dan ya pastinya ada aja orang-orang Belanda itu yang punya anak keturunan Chinese and Netherlands, itu pasti ada teman-teman ya. Kita nggak tahu siapa, tapi yang pasti itu adalah hal seperti ini. Kalau kamu tidak mendapatkan orang bule yang setia, ya keluarga kamu akan keteteran teman-teman ya. Meskipun kamu keturunan Belanda, kamu keturunan Ningrat atau apa, tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, kemudian keluarga yang sehat, serta cara komunikasi yang bagus, dan hanya mengotak-ngotakan, itu membuat kamu itu ya berantakan seperti itu. Banyak banget teman-teman aku tuh yang blasteran, oh kakek aku tuh sebenarnya tuh Belanda atau apa, tapi ya maaf ya guys ya, ekonominya tuh jauh di bawah gitu loh teman-teman. Itu ada ya. Jadi ras itu bukan patokan kamu akan terjamin hidup sukses pada waktu kamu dewasa atau masa tua teman-teman ya. Lihatlah kamu tuh punya apa, bakat, dan itu harga diri teman-teman ya. Do not ever kamu tunduk sama orang-orang yang beauty standarnya tuh ngerasa di atas kamu tuh, jangan teman-teman ya. Secara ini sederhana kesimpulannya itu adalah Lotus Blossom Effect itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena ngajarin negara kita sendiri itu bisa kagak suka dengan standar kecantikan lokal atau keindahan lokal dari daerah tersebut.
orang Jawa ya seperti itu, kurus, coklat gitu ya guys ya, apa tuh namanya beauty standarnya. Tapi nggak suka, kita lebih suka yang putih, yang agak-agak semok, yang rambutnya kayak aku disemir kayak gini teman-teman ya. Itu kita juga bahkan sering banget menghina ras lain, kayak contohnya misalnya teman-teman kita di Indonesia Timur ya guys ya, kayak di Papua, di Manado gitu ya, karena kulitnya lebih hitam. Terus juga teman-teman di daerah yang apa ya, secara bahasa itu juga kita hina, ih kampungan nih medok atau apa kayak gitu, ih kagak enak banget didengar bahasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu adalah Lotus Blossom Effect, dan itu di Asia Tenggara gitu yang jadi artis yang diapresiasi ya anak-anak yang mix, yang oh papa gue tuh masih ada turunan Jerman, ya udah sih gitu ya, oh ya udah hire gitu. Atau misalnya anaknya orang kaya dipoles gitu ya guys ya, tapi mereka tuh kayak tidak mau merepresentasikan kebudayaan Indonesia, itu kecantikan Indonesia tuh kayak gini, yang gue lihat itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi Lotus Blossom Effect itu maksudnya tuh gimana sih kak? Kita itu kan kalau lotus itu kan tumbuh di lumpur teman-teman ya, tapi yang apa, lotusnya tuh indah gitu ya. Jadi lotus itu kan sebenarnya itu adalah budaya asing di lumpur itu. Kita dianggap apa ya, dibuat lebih narsis ya, karena beauty standard yang dibuat oleh orang-orang bule itu namanya Lotus Blossom Effect. Dan itu karena lotus di Asia, tentu aja mereka targetnya itu adalah perempuan-perempuan Asia teman-teman, seperti itu. Beauty standard itu majemuk teman-teman ya, maksudnya itu kayak apa, inklusif gitu ya. Orang ada yang suka kurus, ada yang suka gemuk, ada yang suka kulitnya warna biru, suka banget yang pendek, tinggi, jangkung gitu, suka banget dengan muka-muka kayak Cina, kayak orang Indonesia, orang Bali, itu majemuk ya teman-teman ya, beauty standard ya. Nah, tapi kalau Lotus Blossom itu adalah mereka tuh doesn't care about you, tapi mereka itu kepengen hasrat seksnya itu ke kamu gitu loh. Karena orang bule itu setahu aku tuh mereka tuh sangat amat ini ya, kayak kaya banget pengalaman seksnya itu mulai dari remaja, mulai dari ABG gitu loh ya guys ya. Makanya gue kapan-kapan coba deh anak-anak Asia Tenggara kayak gitu, nggak ngelihat mukanya atau apa, yang penting dia tuh enak. Nah itu adalah orang-orang buat supremasis, dia nggak akan peduli tentang kamu rapi sedikit dong, ini nggak pantas. Lo pernah lihat gak sih orang bule nggak, ada cewek lokal tapi pakaiannya tuh kayak kita tuh ngeri gitu liatnya, tuh cringe banget liatnya itu. Kedua tuh adalah nggak peduli pendidikan kamu, orang tua kamu, dan juga nggak peduli kamu tuh miskin atau kaya atau kasar enggaknya, kamu tuh nggak peduli teman-teman ya. Itu harus kamu hati-hati ya, karena one day you will be leave that man, atau kamu akan dikasarin, atau kamu tuh akan yang namanya ya kamu dinikahin tapi mereka bisa aja main di belakang kamu. Oh aku ada ini nih, ada apa tuh namanya, kayak kerja di luar negeri, jajan di Thailand gitu ya, jajan di Polandia, di Perancis kayak gitu. Nah itu adalah para pria buat supremasis, dan ngelihatnya oh orang Asia itu pengeluarannya tuh sedikit ini toh, makanya dia ngerasa apa ya, bisa saving uang banyak untuk masa tua nanti kayak gitu ya guys ya. Fakta nyata teman-teman ya, dulu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah, aku punya sebuah kejadian yang nyata di depan mata aku sendiri, aku nggak bohong teman-teman ya. Aku tuh kan pernah sekolah yoga di Bali, sekolah yoga, kemudian sekolah yoga itu dimiliki keluarga pendeta, dan pendetanya itu datang teman-teman karena kita ada after party gitu nggak sih. Nah sebelah apa, yoga salah itu atau sekolah yoga itu ada yang namanya villa. Gue baru tahu itu villa punyanya orang bule, suaminya, istrinya orang Vietnam, anak-anaknya itu bule semua muka-mukanya, 2 atau 3 gitu ya anak-anaknya gitu ya guys ya. Mungkin dia dinas di Bali kayak gitu. Nah itu villa tuh cantik banget, kayak pondok yang keren gitu ya guys ya. Tapi pemilik rumahnya tidak secantik villa itu, karakternya maksudnya ya guys ya, karakternya tuh nggak secantik apa ya, rumah itu, villa itu gitu ya guys ya. Itu suatu hari si kru yoga salah ini sebenarnya kayak sudah lama apa ya, kayak punya masalah dengan ini, dengan orang bule ini gitu ya, ditutupi ya. Memang itu adalah lokal, apa, wajar ya guys ya kalau orang lokal itu ngerasa inferior atau ngerasa apa tuh namanya, kayak takut kalau bermasalah sama ini bule lagi gitu ya guys ya. Nah itu pada waktu kita pada malam hari, kita lagi ada pesta closing ceremony yang teriak-teriak, yang hore hore kayak gitu ya guys ya. Itu tiba-tiba aja si bule itu ngelabrak guys ke tempat kita, nggak permisi,
langsung lari gitu ya guys ya, langsung lari teriak-teriak di depan pendeta. Nah dia itu udah sekurang ajar itu, dia juga pernah yang namanya melecehkan sulinggih atau apa gitu. Itu pun yang istri Vietnamnya itu diem aja teman-teman ya. Jadi kalau si istri Vietnam itu ditegur sama warga sekitar, suami lu jangan kayak gini deh atau apa, dia tuh kayak kayak diem aja, kayak cuek aja seperti itu. Nah itu perempuan udah di brainwash teman-teman ya untuk manut sama si suami ini. Sedikit sharing teman-teman ya, kalau kalian berhati-hati dengan para bule-bule yang bisa aja nge-brainwash orang-orang Indonesia terutama ya guys ya, untuk benci sama kamu-kamu ya. Aku juga pernah lihat satu circle di Bali juga gitu ya, perempuan-perempuan yang pacarnya bule udah lama, mau dinikah sama orang bule, mau yang namanya kayak apa tuh nah, kayak mau punya baby, udah berkeluarga kayak gitu ya guys ya. Itu aku ngomong pacar aku orang Taiwan, pacar aku tuh orang Asia, masih orang Asia. Gitu tuh gue tuh udah disindir teman-teman ya, bahkan mereka tuh ada omongan gue tuh kayak ini bercanda atau enggak gitu ya guys ya. Kayak ya, tapi nanti apa nggak seganteng anakku nanti loh, nggak secantik anakku nanti loh, itu kayak gitu pikirannya. Ada Crazy Rich Indonesia yang nikahnya bagus gitu ya, Allah mungkin nanti anaknya nggak akan seganteng anak gue, secantik anak gue kayak gitu. Nah itu ya berarti si perempuan-perempuan ini udah kayak di brainwash guys sama si bule-bule ini gitu loh. Kalau misalnya ini bule baik ya, don't be like that ya, it's same human ya, pasti mereka tuh akan attitude-nya tuh akan terarah, akan kayak prospeknya tuh lebih gede gitu ya guys ya. Ya kalau yang nggak berpendidikan ya kayak gitu guys, akan bermusuhan sama orang lokal yang loh gue tuh happy-nya emang di sini, gue hokinya tuh emang dapat orang kayak gini, terus mau apa gitu ya guys ya. Dan ngerasa bahwa orang-orang perempuan yang tidak mendapatkan bule disebut cemen dan bahkan tidak sekeren mereka seperti itu ya. Tapi sayangnya mereka mendapatkan bule dengan bibit yang sangat narsistik dan jahat dan juga nggak berpendidikan teman-teman. Gue harus bilang otomatis bule-bule kayak gitu adalah bule-bule yang tidak punya duit ya. Jadi itu aja dari aku teman-teman ya, pilihlah lelaki bule yang berpendidikan dan juga pintar secara emosional ya. Karena apa? Karena ini juga menyangkut masa depan kamu. Banyak banget kayak keluarga Indonesia tuh yang ada berita dibunuh sama seorang suami bule yang kasar gitu ya guys ya, ada yang duitnya dicuri apa. Nah itu hati-hati, jangan kalian langsung kenal dari Facebook, dari Instagram, Twitter, ajak kenalan yuk, ayo ajak menikah, jangan, jangan, stop teman-teman ya. Oke, thank you semua sudah nonton video YouTube aku. I hope you like it. See you later, bye bye and cacian.